Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita datang di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Dia telah mati dan bangkit buat kita. Maka dari itu kita mau arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, menyembah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa kita. Seluruhnya hidup kita mau arahkan semua kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kesempatannya untuk hari ini, bahwa saya masih bisa dipercaya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Gembala. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bangkit diri. Melalui kebangkitannya kita diingatkan bahwa ada kuasa dari Tuhan yang mengalir untuk menebus kita semuanya. Kita mau masuk oleh kuasa darahnya. Mari kita
memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan sepenuh hati, coba kita angkat kepada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jika kau merasa bahwa Tuhan begitu baik, mari kita sungguh-sungguh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua,
Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya sukacita pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami yang hadir dan datang untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayanmu ke dalam tanganmu ya Tuhan. Baik dari kami yakin dan kami percaya mereka semua sudah mempersiapkan diri. Kami yakin Engkau akan basuh dengan darah-Mu yang kudus, supaya benar-benar Tuhan pada pagi hari ini sukacita menjadi bagian buat kami semua. Kami berdoa buat setiap pelayan-Mu ya Tuhan, baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, kolektan, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, apa yang ditabur sebentar menjadi bagian buat kami semua. Setiap yang mendengarkannya melalui kebenaran firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada haleluya? Ada puji Tuhan? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa ini masih hari-hari di mana Tuhan telah bangkit dan kita telah dipulihkan, kita diampuni, kita boleh diselamatkan hingga sampai ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Segala kutuk telah dipatahkan, segala penyakit telah dihancurkan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu semua berdiri. Kita mau lebih semangat lagi. Mari kita siapkan hati, kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita serukan namanya Tuhan. Haleluya.
Kita mau lebih lagi, kita mau nyanyikan naik satu pujian. Kita percaya bahwa dia hidup dan dia mati, dia bangkit untuk kita. Dan setelah itu kita bebas. Ini kita satukan, nyanyikan satu pujian. Yesus hidup, dia bangkit, di medley ku bebas. Kita mulai. Kuasa Allah.
kesaksian pujian dari kaum ibu. Aku
Puji nama Tuhan, kiranya persembahan yang diberikan dapat memuliakan nama Tuhan dan biarlah ibu-ibu tempat ini boleh menjadi damai dimanapun dia berada. Haleluya. Kita mau masuk sebelum firman Tuhan, kita mau naikkan pujian penyembahan, kita mau merenungkan setiap pengorbanannya dalam kehidupan kita. Saya mau undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati kita bahwa terlalu besar kebaikan untuk kita yang mau berkorban dan tidak dapat kita ukur dengan apapun juga. Haleluya Yesus. Bukan sekedar nyanyian, tapi biarlah ini menjadi pujian, ucapan syukur kami. Kami mau datang kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Mari nyatakan Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Oh, terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah melihat, kami sudah merasakan segala kebaikan Allah dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terlalu mahal pengorbanan-Mu buat hidup kami Tuhan. Ketika kami menilik siapakah kami Tuhan, kami hanya debu yang sangat tidak berarti apa-apa. Namun Engkau angkat kami menjadi harta-Mu yang berharga Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ini yang membuat kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan benar-benar menjadi titik awal kebangkitan rohani kami Tuhan. Agar kami lebih sungguh-sungguh lagi mengiring kepada Engkau. Jadi kami mau terlahir kembali menjadi baru Tuhan. Karena firman-Mu yang membuat kami menjadi baru. Bersihkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar mendapat perkenanan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah membesarkan Engkau. Karena Engkaulah di atas segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sebentar akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu yang hidup Tuhan. Karena kami percaya kami hidup karena janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau penuhi, Engkau limpahkan dengan segala kebaikan Tuhan. Sehingga firman-Mu yang benar-benar kami dengar adalah firman dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau menilik setiap hati kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan untuk Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan saudara kopek. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya pribadi juga terima kasih buat Ibu Gembala yang ada, yang pada pagi hari ini mempercayakan kepada saya untuk membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Masih perlu keterangan lagi nggak Tante? Kayaknya nggak perlu lagi ya. Kita langsung dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak kenal, nanti lo kenalan sebentar. Kita langsung dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang sudah sering kita terima, ayat yang sudah sering kali kita baca dalam hidup kita, dan mungkin sudah menjadi ayat hafalan di dalam hidup kita setiap hari. Dalam kitab Amsal pasal yang keempat, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sudah dapat? Amin. Puji Tuhan. Amsal 4 ayat ke-23 bunyi firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Silakan duduk. Hari-hari ini lagi heboh dengan masa di mana akan ada datang masa kesukaran, ya kan? Dunia maya bilang sekarang kalau bisa simpan uang jangan di bank, simpan di rumah saja. Karena nanti satu kali bank itu kolab, dia alasan dengan bangkrut, padahal uangnya disimpan dia juga rupanya, ya kan? Banyak orang hari-hari ini dia mulai menjaga kesehatan. Dia pakai asuransi, dia cari asuransi yang mahal. Ya karena apa? Untuk kesehatan, jaga kesehatan. Ada hari-hari ini orang menjaga penampilan, biasanya itu emak-emak ya kan, bilang sama bapaknya, Pak kayaknya bedak saya udah habis ya, make up saya udah mulai habis, itu biasanya emak-emak. Ya karena saya juga alami seperti itu ya. Jadi kalau istri saya udah ngomong, rupanya dia supaya cantik, wajar lah kalau dia jaga kecantikannya, karena buat saya untuk orang lain ya.
Jadi kalau mama ya gitu ya, kalau jaga penampilan itu buat suaminya. Tapi itu terjadi hari-hari ini. Orang menjaga penampilannya dengan pakaian, cari yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Tetapi yang kadangkala kita lupakan dalam hidup kita, yang kadangkala kita lalai dalam diri kita adalah firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Karena apa? Karena saya lihat di luar, orang punya penampilan yang bagus, orang punya pakaian yang bagus, tapi hatinya nggak terjaga. Firman Tuhan dengan jelas dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Padahal firman Tuhan sudah memberikan peringatan di dalam hidup kita. Dia sudah memberikan satu supaya kita pelajari dalam hidup kita. Jaga hati kita, bukan jaga uang kita, bukan jaga perilaku kita, bukan jaga pakaian kita, bukan jaga penampilan kita, tetapi yang diajarkan firman Tuhan, jagalah hatimu. Kenapa yang dijaga itu hati kita? Firman Tuhan bilang, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita itulah keluar segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam dunia ini. Keluarnya dari hati kita. Kalau yang marah-marah di rumah, keluarnya dari mana? Dari hati, ya. Karena hati kita penuh dengan amarah. Jadi hari-hari kita, kehidupan kita setiap hari marah-marah. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kasih, pasti setiap hari hidup kita penuh dengan kasih. Hati adalah sumber kehidupan, kata firman Tuhan. Dari hati kita inilah akan terpancar kehidupan dalam dunia ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu keluar dari hati kita. Jadi kita lihat kata terpancar di sini artinya mengalir tanpa henti, mengalir segala arah tujuan hidup kita. Jadi dari hati kita itu dia mengalir tanpa henti, dan segala arah dia mengalir segala sesuatu yang ada dari hati kita. Kalau hati yang busuk, hati yang jelek, yang dia pancarkan adalah kehidupan yang jelek. Kalau hatinya penuh dengki, setiap hari dia berada dimanapun dia berjalan, yang dia katakan adalah kedengkian yang ada dalam hati dia. Betul apa betul? Ya? Kalau dalam hati dia penuh dengan amarah, dia berada di rumah A, pasti yang dia ceritakan adalah amarah. Dia berada di rumah B, yang pasti dia ceritakan adalah amarah. Dia berada di rumah C, pasti yang dia ceritakan adalah amarah. Tetapi kalau hatinya penuh kasih, di rumah A, di rumah B, di rumah C, yang dia ceritakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, jadi kita lihat bahwa yang terpancar dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang keluar dari hati kita, yang keluar dari hidup kita, yang kita keluarkan dimanapun itu ada dari dalam hati kita. Jadi hidup kita ini, hari-hari ini adalah hasil daripada kondisi hati kita. Kalau hati kita lagi tidak baik, hati kita dalam keadaan kegelisahan, kita bisa lihat dari wajah kita. Dia penuh dengan kegelisahan karena hatinya lagi penuh dengan kegelisahan. Kalau hati kita penuh dengan kebahagiaan, kita bisa lihat dari wajah kita. Dia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Jadi kalau hari ini hati kita penuh dengan iman, pasti hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin. Kalau dalam hati kita ini penuh dengan iman, hari-hari kita, setiap saat, setiap waktu, kita penuh dengan kemenangan. Itu yang kita cari. Tapi kalau hati kita hari-hari ini penuh dengan ketakutan, karena memang di luar sekarang yang diberitakan adalah ketakutan. Karena dunia ini yang sudah tidak apa ya bilangnya, sudah tidak kondusif katanya. Jadi ekonomi yang semakin hari semakin merosot membuat kita takut. Yang tadi saya sudah bilang, istri saya bilang begini sama saya, Pak, ada paranormal bilang, Pak, hari-hari ini kalau bisa uangnya jangan simpan di bank.
Uangnya kalau bisa simpan saja di rumah. Saya bilang kalau saya simpan uang di rumah hari-hari habis. Ya kan? Namanya di rumah, apa aja kepingin beli habis. Ya kan? Tapi karena ketakutan yang selalu diberitakan, keadaan dunia yang semakin hari membuat kita seperti kita makin takut dengan keadaan dunia ini. Apa sih yang kita takut? Takut mati sebenarnya tujuan itu. Kita takut susah. Kita takut kita menderita, kita takut kita mengalami persoalan yang sangat berat. Tapi kalau kita kembali dalam firman Tuhan, apapun yang kita takutkan, kalau sudah seizinnya Tuhan, pasti kita alami. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ada perang di sana, ada perang yang terjadi di sana dan terjadi sampai di negara kita, itu bukan karena perang, karena akhir zaman sudah makin dekat. Ada orang yang bilang begini, perang dunia ketiga, tanda-tanda Tuhan Yesus tidak lama lagi akan mati. Betul? Sudah terjadi belum perang dunia ketiga? Hah? Sudah terjadi belum perang dunia ketiga? Ada penelitian begini. Perang dunia kedua terjadi karena terlihat perang nuklir. Betul? Perang dunia ketiga terjadi bukan karena perang nuklir. Yang mereka serang adalah ekonomi. Ingat COVID-19 terjadi di dunia. Ekonomi yang sudah mulai hancur itu terjadi di dunia. Jadi yang mereka serang bukan perang setara tentara-tentara bukan. Yang diserang adalah ekonomi. Dan itu mulai masuk dalam perang dunia ketiga. Kita sadar dan tidak sadar, sebenarnya kita sudah mulai masuk dalam perang dunia ketiga. Yang perlu kita perhatikan, jaga hati kita. Jaga kehidupan kita. Karena kita melihat bahwa dari hati kita ini dia akan mengucapkan sesuatu hal-hal yang kadangkala membuat kita lemah. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita lihat apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari bibir kita, itu dari dalam hati kita. Mulut berbicara dari isi hati kita. Tindakan yang kita lakukan itu dari isi hati kita. Jadi jangan kita salahkan dengan keadaan yang ada di luar. Jangan kita salahkan dengan keadaan yang ada di dalam tempat ibadah. Ada orang bilang begini, saya nggak mau ibadah di sana lagi, karena di sana nggak betah dengan saya, karena saya nggak cocok dengan mereka. Itu keadaan lingkungan. Tapi ya bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan atau tidak? Jadi kita lihat bahwa hati itu sebenarnya adalah medan di mana kita bertempur untuk bisa melakukan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dalam apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi hati kita ini kita tidak harus memiliki hati yang kosong. Kita perlu isi hati kita. Kita perlu isi hati kita supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kita setiap hari. Dalam persoalan, dalam masalah kita, dalam tantangan kita, kita perlu isi hati kita dengan perkara-perkara yang baik. Tuhan mau kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan biarkan iblis yang menguasai hati kita. Karena kalau iblis yang menguasai hati kita, penuh dengan kekosongan, apapun yang kita kerjakan selalu dilemahkan oleh iblis. Tetapi kalau firman Tuhan yang masuk dalam hati kita, kadang-kala orang bilang itu tidak akan mungkin, itu mustahil, kamu pasti gagal. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, semuanya pasti berjalan dengan baik. Saya ingat waktu saya mulai awal-awal perintisan, saya beli rumah kredit, ya kan? Puji Tuhan sudah lunas. Waktu saya kredit, orang bilang begini, Milky, kamu bisa nggak bayar rumah itu? Kan kamu itu masih sekolah minggu waktu itu masih 4 orang. Kamu itu masih anak sekolah minggu, kamu bisa bayar nggak rumah itu? Saya jalani. Saya mulai renovasi rumah itu buat tempat ibadah. Milky, kamu bisa mampu nggak? Kamu bisa bayar nggak nanti itu? Nanti kamu nggak bisa bayar, rumahnya nanti akan ditarik oleh bank. Saya tetap berjalan. Yang ngomong hamba Tuhan sebenarnya.
Jadi bukan jemaat ini. Kalau kita berpikir, wah Mbak Tuhan lagi ngomong. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya kalau Tuhan tolong, pasti ditolong Tuhan. Nyatanya rumah saya lunas, ya kan? Yang waktu awal-awal mereka bilang, kamu bisa enggak? Kamu mampu enggak? Kamu kuat enggak? Kalau Tuhan yang izinkan, segala sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita lihat, iblis datang, dia hanya ingin menghancurkan kehidupan kita. Iblis datang dalam hati kita, dia hanya ingin merusak kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, dia berikan apa kepada kita? Hidup. Selain daripada hidup, apa yang diberikan lagi kepada kita? Segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu bukan hanya harta. Segala kelimpahan itu bukan hanya kekayaan. Banyak orang yang tidak memiliki harta, tidak punya kekayaan, tapi mereka hidup bahagia. Mereka hidup sukacita. Mereka hidup damai sejahtera. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup mereka. Harta tidak memberikan kita kebahagiaan. Kekayaan tidak memberikan kita sukacita. Sukacita dan kebahagiaan yang diberikan oleh harta itu hanya sementara. Tetapi sukacita dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, yang mengalir dalam hati kita, itu ada sukacita, damai sejahtera untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi kita lihat, iblis tidak datang menghancurkan kita begitu saja, tetapi dia ingin mulai dari hati kita, menghancurkan dari hati kita. Dia mulai dari dalam hidup kita, dan di situ kalau kita biarkan dia ada, kita akan hancur. Dari mana dia tanam? Iblis tanam dari luka dalam hati kita, dendam. Dia tanam kepahitan di dalam kehidupan kita. Dia tanam kecurigaan di dalam kehidupan kita. Itu gak kelihatan sebenarnya, ya? Kepahitan kelihatan, gak kelihatan. Kebencian itu gak kelihatan, tapi ditaruh iblis dalam hidup kita. Dosa-dosa yang kecil, yang kita bilang ini kecil, tapi ditaruh iblis di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak sadar, mulai perlahan-perlahan, kecil-kecil, mulai membawa kita di dalam kehancuran. Dari yang kecil akan membawa kita kepada kehancuran. Siapa yang taruh? Iblis di dalam hati kita. Jadi kita perlu hati kita menjaga supaya kita tidak dirusak oleh iblis. Jaga hati kita supaya kita tidak dirusak oleh si perusak itu. Yeremia 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kita lihat, liciknya hati, nggak ada yang tahu. Pak, orang itu ikut sama saya Pak, udah 10 tahun Pak. Saya sudah kenal bagaimana sikap dia. Saya sudah tahu bagaimana kehidupan dia. Saya sudah tahu bagaimana dia setiap hari. Tapi kok bisa dia tusuk saya dari belakang? Ya karena kita nggak tahu. Liciknya hati nggak ada yang tahu. Dia sudah mengikut saya, dia sudah bersama-sama dengan saya puluhan tahun. Dalam pekerjaan dia sudah bersama-sama dengan saya puluhan tahun. Tetapi kenapa dia lakukan begitu di belakang saya? Liciknya orang nggak ada yang tahu. Ya memang nggak ada yang tahu. Hari ini kita ketemu, hari ini kita sapa salam tangan, ya kan, senyum-senyum. Kita nggak tahu dia marah sama kita atau enggak. Ya betul kan? Ketemu di gereja, ya kan, salam-salam. Kalau bisa cium pipi kiri, cium pipi kanan, ya senyum-senyum. Nggak ada yang tahu dia marah sama kita atau enggak. Nggak ada yang tahu. Itulah firman Tuhan bilang, betapa liciknya hati itu. Karena memang kita nggak tahu, tapi firman Tuhan bilang itu lebih licik daripada segala sesuatu ada di dalam hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jaga hati kita. Tanpa kita jaga hati kita, hati bisa berubah menjadi buas. Kalau kita nggak jaga, hati kita penuh dengan kepahitan, sulit untuk mengampuni, selalu menyimpan luka. Itu ada dari hati kita, nggak kelihatan orang lain kok. Itu nggak kelihatan.
Ibu gembala nggak bisa lihat apa yang ada dalam isi hati kita. Yang tahu isi hati kita hanya kita dengan Tuhan. Ya kan? Suami istri aja pasti ada rahasia-rahasia yang disimpan. Nggak semua. Betul nggak, Pak? Nggak. Semuanya bilang, Pak. Yakin? Oh, mantap dong. Takut ini ketahuan. Jadi kita lihat, oh hati itu kita harus tahu, jaga hati kita dengan baik. Hati kita yang kotor itu nggak tahu. Orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Kita dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan jelas, jaga hati kita. Dan yang bahaya, semua orang itu sering tidak kelihatan dari luar. Yang paling bahaya itu, yang tidak kelihatan. Yang paling bahaya, senyumnya di luar, tapi hatinya dia marah dengan kita. Saya bilang, kalau saya bilang begitu, yang suka senyum tapi marah, sebenarnya kalau yang suka pelihara anjing, pernah lihat anjing? Pernah lihat anjing? Kalau dia senyum, dia lagi apa itu? Marah. Jangan lihat kalau anjing lagi bahaya itu, bisa gigit. Kalau orang enggak, senyum itu kelihatan baik, tapi hatinya itu parah. Jadi masih mending anjing ya, senyum udah ketahuan dia marah. Tapi kalau manusia itu, waduh, senyumnya itu belum tahu marah atau enggak. Jadi hati juga itu akan menentukan masa depan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan kita hari ini. Hidup kita tidak ditentukan dengan situasi yang ada. Saya kenal satu orang yang sudah almarhum. Saya juga tahu ketika dia baca riwayat hidup. Dia punya perusahaan, ada sekitar 7 perusahaan. Dan ketika dia meninggal, saya ada di rumah dukanya dan baca riwayat hidup. Ketika dia membangun perusahaan itu, dia bangun dari kecil. Dia mulai buka dari garasi yang kecil, tempat yang kecil, waktu masih gadis dia berusaha, sampai dia memiliki perusahaan yang begitu besar. Dan ketika saya melihat bahwa ketika dia buka perusahaan itu, dia seorang anak yatim piatu. Dia diangkat anak oleh orang yang di luar, jadi bukan keluarganya. Dia dibesarkan dan secara ekonomi, saya berpikir tidak mungkin dia akan jadi orang seperti itu. Tetapi karena kita lihat keadaan tidak bisa membatasi kehidupan dia. Memang dia orang cintakan Tuhan. Saya kenal dia karena dia memberkati saya. Jadi saya lihat berarti dia adalah orang yang cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia selalu berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Makanya dia diberkati. Artinya bahwa hidup itu kita tidak ditentukan dengan keadaan, tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh masa lalu, tetapi hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana yang ada di dalam isi hati kita. Kalau isi hati kita penuh dengan firman Tuhan, berarti kita mulai hidup untuk diberkati. Amsal 23 ayat ke-7 bunyinya begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia, silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Jadi kita lihat bahwa seperti yang dipikirkan dalam hatinya demikian. Kalau hati kita berkata aku tidak bisa, berarti memang kita tidak bisa. Tapi kalau hati kita berkata bahwa Tuhan sanggup, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan sanggup, segala sesuatu pasti terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia, itu bisa bagi Tuhan. Yang bagi kita itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi hati adalah tempat hadirat Tuhan. Hari-hari ini yang kita perlu jaga hati kita. Biarlah Tuhan ada dalam isi hati kita. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang Tuhan lihat adalah isi hati. Yang Tuhan lihat apa yang ada dalam hati kita. Kita datang ke tempat ibadah, kita datang dengan baju-baju yang bagus, kita datang dengan baju-baju yang baru-baru mungkin ya kan. Tapi Tuhan tidak melihat bajunya. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Yang Tuhan lihat adalah kehidupan kita. Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar. Tuhan tidak mencari orang yang paling kaya. Tapi Tuhan melihat hati kita yang mau menerima firman Tuhan.
Tuhan mencari hati kita yang benar mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Bukan melihat bagaimana gantengnya kita dan cantiknya kita, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam isi hati kita. Makanya kita bersyukur dan saya bangga bahwa menjadi jemaat GBDI, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan masalah, kita penuh dengan persoalan. Ketika kita membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, hati kita hancur di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Korban sembelihan ayat yang ke-18. Mazmur 51 ayat yang ke-16. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya persembahan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi kita lihat bahwa Tuhan melihat apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dalam isi hati kita. Dan saya katakan tadi, saya bangga bahwa kadangkala ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita hancur, hati kita remuk. Kenapa? Tuhan mau, kita mau bahwa Tuhan mengubah hati kita. Kita mau supaya Tuhan membentuk hati kita, supaya Tuhan menjamah kehidupan kita. Dan dari itu kita lihat firman Tuhan bilang, dalam hancurnya hati kita, dalam remuknya hati kita, Tuhan bermujizat dalam hidup kita. Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Bagaimana cara kita jaga hati kita? Ini yang paling penting. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Yang terbaik ada dalam hati kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelindung di dalam hati kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam doa. Doa juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya panggil pemain musik, singers. Kita angkat pujian yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Kalau pujian ini
adalah hati kita. Masih adakah kepahitan dalam kehidupan kita? Masih adakah luka di dalam kehidupan kita? Masih adakah dosa-dosa yang tersembunyi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dengan jelas di pagi hari ini, jagalah hati kita, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, yang datang untuk membangun kami, membentuk kehidupan kami, membawa kami untuk kami lebih lagi dekat kepada Engkau, membawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai, ampuni kami Tuhan ketika hati kami diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan karena hati kami Tuhan kadangkala diisi dengan ketakutan-ketakutan yang ada dalam dunia ini. Biarlah firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang hadir dalam hati kami, yang berdiam di dalam hati kami, menjadikan kekuatan dalam iman kami, menjadikan kekuatan dalam aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan hadir terus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kuasai kami terus dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir dalam hidup kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dalam aktivitas kami setiap hari, hanya Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Korban persembahan yang kami akan berikan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, kita tutup. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan sujud dan terima kasih. memelihara kehidupan kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa.
Kami sudah ada dalam penghujung ibadah kami ini Tuhan. Tapi kami tetap berdoa, biarlah Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Jangan Engkau menjauh di dalam kehidupan kami Bapa. Jaga terus kami dimanapun kami pergi dan berada. Dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami setiap hari. Biarlah Engkau ada terus di dalam kehidupan kami Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan maut. Jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu Tuhan. Buat pergumulan-pergumulan daripada umat-umat-Mu Bapa. Kami tetap serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, anak-Mu yang ada, keluarga Handoko yang ada, mengalami kedukaan Tuhan, dengan dipanggilnya Tuhan. Hiburlah keluarga ini dengan penghiburan yang daripada Engkau. Hiburlah keluarga ini dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Karena segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan, adalah kuasa yang daripada Engkau. Kami tidak bisa mengelak, kami tidak bisa menghalangi, tetapi biarlah kuasa Tuhan mengalir dan mengalir dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Keluarga Nainggolan yang juga akan pulang Tuhan, biarlah Tuhan juga jaga dan pelihara. Tuhan lindungi Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Mau Tuhan singkirkan kendaraan-kendaraan yang ditumpangi Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan ada dalam kehidupannya Bapa. Segala sesuatu yang akan dikerjakan di kampung atau dimanapun berada, biarlah semuanya ada campur tangan Tuhan. Kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa buat Ibu Gembala yang ada. Tuhan tetap berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia terus kesehatan. Tuhan tetap melindungi Ibu Gembala yang ada Tuhan. Biarlah lindung, jaga terus dia dalam dimanapun dia berada Tuhan. Ibu Gembala, anak-anak, cucu-cucu dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami tahu, kami tetap berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Ada persoalan, ada masalah yang sedang terjadi dalam bangsa negara kami ini. Bila Tuhan turut campur tangan. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, mari Tuhan kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus. Hadirlah Engkau Tuhan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, seluruh pejabat-pejabat yang ada, sampai kepada gubernur kami, bupati kami, camat kami, kepala desa kami, RT, RW di lingkungan kami masing-masing. Mari Tuhan kuasai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Taruh dalam hidup mereka rasa takut akan Engkau Bapa. Taruh dalam kehidupan mereka untuk mereka bisa mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bangsa negara kami yang kami cintai ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Dan ketika bangsa ini diberkati Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagi anak-Mu Tuhan yang hari Sabtu nanti akan melaksanakan pernikahan, biarlah juga Tuhan hadir dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Dalam acara nanti Tuhan, biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik. Tuhan memberikan Tuhan Yesus keadaan yang baik. Dan segala sesuatu yang mereka akan kerjakan Tuhan, biarlah ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu dan kami percaya, kami semua yang hadir di pagi hari ini Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang susah sudah diberikan penghiburan yang daripada-Mu Bapa. Terpuji-pujilah kekal untuk selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan, terima berkat yang daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran perlindungan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
memberkati. GPD Jemaat Grial 50 Metlan Tambun Sibitung. Jadilah jemaat yang diberkati Tuhan, jadi jemaat yang mengasihi Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita itulah kita bisa melihat apa yang ada dalam hati kita, apa yang tertanam dalam hati kita, itulah yang membuat kita menjadi jemaat yang diberkati. Haleluya, haleluya. Amin.